Well, hello, hello. Hai semuanya. Ketemu lagi sama aku, Dextra Tarot. Apa kabar kalian? Sekarang jadi aku rencananya itu mau buat konten baru. Kalau yang biasanya aku per bulannya pakai zodiak, sekarang aku mau bikin yang timeless reading. Jadi ini tidak ditujukan untuk zodiak manapun, tapi kalau misalnya kamu nonton ini berarti video ini buat kamu. Oke, ini nggak ada batas waktunya. Jadi ketika kamu baca video ini berarti memang ini buat kamu, dan ini adalah untuk 7 hari ke depan. Aku nggak batasin tanggal, ini timeless reading. Oke, langsung aja kita mulai. 7 hari ke depan ya, apa yang akan terjadi sama kamu? Siapapun yang nonton ini, kapanpun, apa yang akan terjadi sama kamu 7 hari ke depan? Seperti biasa, video ini sifatnya general ya. Jadi bisa pas sama kalian, bisa juga enggak. Jadi ambil yang cocok dan buang yang tidak. Take what resonates and leave the rest. Oke. Kita ada a like up. Ini kita ngomong secara general dulu ya. Jadi setelah general life, aku akan bacain mengenai love life kalian, karir keuangan, dan advice seperti apa. 7 hari ke depan, a like up. Ini secara general ya. Kita mulai dulu. Kita punya a like up, lalu kita ada hostilities. Lalu kita ada One Ring Circus. Tujuh hari ke depan buat kamu yang nonton video ini ya. Opportunity. Kita punya Five of Wands. Oh, menarik nih. Kayaknya kan akan ada ribut-ribut sedikit sih nih. 7 hari ke depannya ada Page of Cups. Tapi menariknya adalah walaupun kamu ribut-ribut, itu tuh tidak akan selamanya terjadi gitu loh. Karena kamu selalu akan ada temen yang bantu kamu dalam kesulitan apapun. Kalau kamu ngerasa kamu nggak aman, karena kulit seperti itu ya, kamu ngerasa nggak aman mungkin karena ada masalah ini, ada konflik ini. Tapi menariknya, bagusnya adalah karena kamu ada selalu ada temen yang bantu, dia menawarkan bantuan, ujung-ujungnya kamu jadi tahu kalau masalah ini tuh bukan masalah yang ribet sebenarnya. Masalah yang sebenarnya sudah pernah kamu hadapi, cuman mungkin karena kamu panik dan ketakutan sama tampilan awalnya ya, kamu jadi kebingungan arahnya seperti apa, kesempatan seperti apa yang bisa kamu ambil dari sini, celah seperti apa yang bisa kamu ambil dari sini. Pada akhirnya karena bantuan teman kamu yang kemungkinan besar akan dapat tawaran dari dia ya, kamu akhirnya bisa tahu nih, oh ternyata ini tuh masalah sesederhana ini, dan kamu bisa mengatasinya, dan masalah itu akhirnya bisa di akhir penghujung minggu ini, bukan begini, maksudnya di penghujung minggu kamu akan bisa menyelesaikan masalah itu gitu loh, yang dari tadi arusnya nggak tenang menjadi ke arus yang tenang gitu. Walaupun aku juga ngerasa kalian ini sangat mengandalkan teman kalian yang bekerja, dan kalian tuh kayak rada-rada bersembunyi karena takut salah langkah sih kayaknya. Tapi anyway, mau gimana pun situasinya, kamu akan aman sih dari masalah yang muncul di awal minggu. Dan baiknya juga kamu bisa melihat kesempatan yang baik yang bisa kamu ambil dari situasi ini, dari kondisi ini gitu loh. Jadi memang pintar banget dalam mencari celah ya. Celahnya ada gitu. Kayaknya nggak mungkin karena memang bulannya tuh nggak terang-terangan ditunjukkan gitu ya. Dia kayak ngintip di antara pohon-pohon yang lebat. Jadi memang kamu tidak menduga kalau dari masalah ini justru ada kesempatan yang luar biasa buat kamu gitu. Oke. Kita dapat 5. Yang pertama ada ini, Eagle, triumph over troubles, obstacles. Ya, seperti gue bilang tadi ya, kemenangan, kamu akan mendapat kemenangan dari masalah-masalah ini atau dari tantangan ini. Kemudian yang kedua ada Bread, period of prosperity and abundance. Ini adalah masa akan kejayaan dan keberkahan dan keberlimpahan ya. Lalu kita ada juga Bridge, successfully overcoming a problem. Ini jelas banget nih, 7 hari ke depan kamu bakal ini sih, bakal memenangkan permasalahan. Kalau ada kompetisi kamu menang, ada masalah kamu juga yang bakal baik-baik aja. Terus ada I, psychic ability, trust your intuition. Ini juga pesan buat kalian, percaya intuisi kalian ya. 7 hari ke depan intuisi kalian bakal tajam dan bakal banyak ngasih petunjuk buat kalian.
Kemudian ada marriage. Mungkin akan ketemu sama calon jodoh kalian ya. Pernikahan juga ada nih di 7 hari ke depan. Yang terakhir kita ada funnel, period of frustration, lesson to be learned. Jadi mungkin cukup frustrasi di sini ya, karena kamu berantem dan kamu ngerasa kayak lemah, kayak terpojok, tapi memang itu adalah kesempatan kamu untuk belajar. Mungkin salah satu kesempatan yang bisa kamu ambil adalah kesempatan belajar dan pengalaman ini yang sangat penting buat kamu di masa depan nanti, gitu. Oke, itu secara umum. Aku mau coba ke relationship kalian deh kayak gimana. By the way, kalau kalian mau personal reading, itu bisa langsung kunjung Instagram aku @dextratarot ya. Sekalian di follow juga, dukung aku di sana. Karena followersnya juga masih dikit deh. Bantu aku karena di sana aku juga suka bikin ini loh, prediksi setiap minggunya juga. Dan suka bikin free readings juga kalau kalian pengen dapat free readings. Jadi di follow. Yang personal reading juga silakan follow dan DM aku. Affordable sekali. Promosi dong. Iyalah. Nah, habis itu sekarang kita mau ke relationship dan love life kalian ya. 7 hari ke depan. Kira-kira apa yang akan terjadi? Kita ada Treasure Island. Ini nggak seperti bacaan bulanan ya. Aku mungkin general life-nya itu akan aku baca sebanyak tadi. Cuman kalau untuk love life dan relationship dan juga karir keuangan aku buat lebih pendek. Kita punya Treasure Island. Ada The Magician. Kita punya Knight of Coins. Yang terakhir kita ada Page of Cups. Lalu ada Trust. Ada Reconciliation. Terakhir ada Separation. Menarik nih, menarik banget. Ini kan 7 hari ke depan ya, dan yang baca tuh gak cuma satu orang nih, ada beberapa orang ya. Banyak sih deh kalian yang nonton. Jadi tema pertama ada Treasure Island. Jadi menurut aku nih, 7 yang bisa aku lihat, 7 hari ke depan, perjalanan percintaan kamu cukup lambat sih. Di sini ada 2 kartu yang mengindikasikan itu ya, Treasure Islands dan Knight of Coins. Jadi memang lambat tapi selamat gitu. Slow but steady. Lambat tapi selamat. Sebenarnya kamu bisa sih ngubah ngubah fase kecepatannya itu ya. Cuma walaupun bisa, kamu memilih untuk melambati semuanya karena menurut kamu lebih baik enjoy the moment aja gitu. Walaupun sebenarnya kamu bisa dan udah siap banget gitu ya. Dan beberapa dari kalian juga nih bakal ada yang tadinya pisah sama mantan bisa ketemu lagi, bisa balikan lagi, bisa mungkin reunian atau gimana. Pokoknya dia balik lagi. Padahal kamu pikir sudah selesai, tapi dia datang lagi untuk menguji kalian apakah kalian bisa bertahan atau pengen balikan lagi sama dia gitu. Ya, yang kamu butuhkan di sini adalah kepercayaan. Oke, tadi kepotong ya. Tadi aku bilang satu pesan yang bisa kalian ambil dari love life and relationship kalian pada 7 hari ke depan adalah mengenai kepercayaan. Kayak kepercayaan ini maksudnya bukan agama ya, tapi percaya, have faith kalau semuanya tuh akan akan membaik pada akhirnya gitu. Kamu akan menemukan dia yang memang buat kamu. Kamu akan ada di posisi, di situasi yang memang lebih baik daripada sebelumnya gitu. Gini, menariknya adalah kombinasi 3 kartu ini kadang membingungkan gitu loh, karena kalian udah pisah, tapi dia datang lagi dan bikin kalian punya trust issue di sini. Nah, ini tergantung kalian masing-masing ya. Kalau kamu masih ngerasa dia pantas untuk dikasih kesempatan, kasihlah gitu. Balikan lagi aja gitu, kasih kesempatan. Tapi kalau seandainya kamu ngerasa udah cukup, ya sudah. Ya udah, selesaikan saja. Nah, menariknya juga nih, ya. Tadi kan aku bilang ya, walaupun sebenarnya kalian tuh bisa mempercepat progres kemajuan hubungan ini, cuman minggu ini tuh bakal lambat sih. 7 hari ke depan ini bakal lambat progresnya. Salah satu yang menyebabkan lambat adalah karena mantan yang balik lagi. Atau kalau seandainya kamu ngerasa mantan itu adalah penghalang dan gak ada orang baru pun, tetap pada dasarnya mantan ini penghalang lagi karena kamu pengen move on tapi nggak bisa lama karena dia balik lagi gitu. Yang menarik adalah ini, si Page of Cups. Kemungkinan akan ada orang baru yang datang yang bikin kamu kayak gue nih bisa loh diperlakukan dengan lebih baik dan lebih sweet daripada mantan yang kemarin gitu. Kemungkinan lebih mudah sih memang. Lembut-lembut, manis-manis,
apa sih, Pisces, Cancer, Scorpio ya. Nih di sini. Gitu. Itu untuk love life, relationship kalian 7 hari ke depan. Sekarang kita coba masuk ke karir keuangan ya. Karir keuangan kalian 7 hari ke depan. Kapanpun, siapapun yang nonton video ini, berarti untuk kalian ya. Pertama ada bond collector. Kemudian kita ada spirit. Iklan. I hate it when they have the advertisement in the middle. Alright, ini kartu keuangan kalian ya. 7 hari ke depan ada Six of. Nah, inget gak? Ini kartu yang tadi di General Life awal muncul. Di kocokan pertama, Empress. Lalu kita ada Ace of Wands. Jadi untuk 7 hari ke depan ya, kalian tidak bisa mengandalkan siapapun kecuali diri sendiri sih memang. Karena di antara teman-teman kalian, di antara circle kalian ini yang paling punya banyak pengaruh, yang paling banyak pengalaman, dan yang paling dihormatin. Jadi ini semacam pengingat, percaya dirilah karena kamu itu mampu. Karena itulah banyak orang yang mempercayakan tanggung jawab tugas atau apapun itu ke kamu gitu. Spirit di sini sebagai pengingat kalau kamu ini selalu di-protect, you are protected, you are supported. Kamu selalu dilindungi dan kamu selalu didukung ya sama alam semesta juga. Jadi nggak usah khawatir. Kamu itu andalan semuanya karena kamu memang punya kemampuan itu gitu. Six of Swords juga tadi yang aku bilang di awal, masalahnya tadi mungkin ada hubungan sama kerjaan ya. Nah ini juga penanda yang baik untuk muncul di bacaan ini ya. Berarti kalau kamu lagi ada masalah atau lagi ada problem yang cukup stuck, akhirnya itu bisa maju, bisa bergerak ke arah yang lebih baik gitu. Masalah bisa terselesaikan, target juga bisa dicapai. Banyak kemajuan yang berarti di 7 hari ke depan. Kemudian juga ada The Empress. Ini terutama untuk kalian yang perempuan ya. Kalian bakal super dapat penghargaan dan dapat perlakuan yang penghormatan, perlakuan yang sopan dan respect dari orang-orang sekeliling kalian gitu. Kalian juga bisa mendapat, aku nggak bisa bilang otomatis naik posisi ya, promosi, tapi posisi kamu tuh super nyaman karena semuanya tuh datang otomatis ke kamu gitu loh. Kamu jadi sosok yang dihormati di lingkungan kerja kalian gitu, atau di lingkungan bisnis kalian. Ditambah dengan Ace of Wands, ini juga kartu yang baik untuk muncul di bacaan ini karena kamu punya semangat yang bahkan di akhir-akhir penghujung minggu, kamu tuh punya semangat yang luar biasa untuk melanjutkan proyek ini, atau kayak kamu bisa melihat prospek proyek atau kerjaan ini tuh bagus ke depannya dan bikin kamu super semangat. Kayak bener-bener kayak actionnya tuh apa gitu, kamu langsung udah berapi-api banget gitu loh. Nah sekarang kita masuk ke advice buat kalian ya untuk 7 hari ke depan. Yang pertama kita dapat be bold and make the first move. Beranikan diri dan ambil langkah pertama. Kemudian ada emotions are running high. Ini kayaknya di bacaan awal tadi deh. Ini kayak ngasih tahu kalau kemungkinan emosi kamu bakal naik banget, bakal jadi emotional banget, bisa marah banget, bisa sedih banget, bisa senang banget. Jadi hati-hati kontrol itu ya, tergantung situasi dan kondisi. Kemudian kita ada yang terakhir, your hard work is paying off. Kerja keras kamu akan terbayarkan. Trust me, 7 hari ke depan ini ya. Jadi bulan yang menyenangkan. Kok jadi bulan sih? Jadi minggu yang menyenangkan buat kamu nih 7 hari ke depan. Kemudian ada acceptance. I'm learning to accept the things that I cannot change. Ini pesan buat kamu minggu ini. Artinya penerimaan ya, atau ikhlas. Aku belajar untuk menerima hal-hal yang tidak bisa aku ubah. Gitu. Misalnya kayak reaksi orang lain. Atau kenyataan. Penolakan. Gitu. Kemudian pesan selanjutnya adalah kita ada action. Wah, ini nyambung sama action ini ya. Dia bilang action. Baby steps are still steps and they are better than standing still. Langkah-langkah kecil itu tetap adalah sebuah langkah dan itu lebih baik daripada diam sama sekali. Gitu. Kemudian pesan yang terakhir adalah buat kalian 7 hari ke depan ya. Receiving. Every day it becomes easier to receive the right divine plan and to trust
and to trust my inner guidance. Ini nyambung sama acceptance tadi ya. Ketika kamu bisa menerima apa yang terjadi dan datang sama kamu, itu jadi lebih gampang untuk kamu menjalani hidup ini gitu loh. Nggak stres banget. Percayalah, semua yang sudah kamu usahakan itu nggak ada yang sia-sia. Semua itu akan ada hikmahnya di belakang gitu. Jadi coba lebih membuka diri untuk menerima hal-hal yang sepertinya kayaknya ini nggak gue pengen, tapi coba diterima dulu aja. Dan percaya sama inner guidance kamu ya, yang tadi aku bilang di awal, intuisi kamu tuh didengar, oke? Nah gitu tuh, aku kalau bacain personal reading sebanyak ini, jadi kalau kalian lagi ada masalah atau gimana, mau booking slot personal reading sama aku, bisa langsung DM, follow, dan DM Instagram aku @dextratarot, oke? Oke, sekian dari aku. Itu 7 hari ke depan kamu seperti itu. Ini timeless, tidak terbatas waktu. Kapanpun, dimanapun, siapapun kalian ketika lihat video ini, ketika nonton video ini, berarti video ini untuk kalian gitu. Nggak ada yang nggak kebetulan. Nggak ada yang kebetulan. Itu maksudnya. Oke, thank you for letting me for you. See you in the next videos. Bye-bye. Stay safe.